Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang menjadi rahasia nafas para kekasih Allah? Nafas yang biasa kita hirup dan hembus setiap detik, ternyata bisa berubah menjadi amalan tersembunyi, amalan yang menjadikan para wali selalu hidup dalam naungannya. Di balik setiap tarikan nafas, ada getaran yang hanya diketahui oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka menjadikan setiap hembusan sebagai jembatan menuju arasy, hingga hidup mereka seakan tidak pernah terlepas dari pelukan Allah. Rahasia ini tidak pernah ditulis di buku, tidak dijelaskan di mimbar, tetapi terasa nyata di dada mereka yang mampu menjaganya. Maka, duduklah dengan tenang, ikuti perjalanan ini sampai akhir, karena bisa jadi inilah saat di mana engkau menemukan makna sejati dari nafasmu sendiri. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Berikan tanda cinta dengan menekan tombol like, karena setiap dukunganmu akan menjadi semangat bagi kita untuk terus mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi ini. Bab 1. Nafas yang tidak pernah kosong. Ada sebuah rahasia yang disembunyikan dari kebanyakan manusia, rahasia yang hanya tercium oleh hati yang benar-benar terjaga. Nafas para kekasih Allah tidak pernah kosong. Apa yang bagi manusia biasa hanyalah tarikan udara dan pelepasan oksigen, bagi mereka adalah arus cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit. Tidak ada satupun helaan nafas mereka yang sia-sia. Setiap denyut udara di dada mereka adalah tasbih yang tidak terdengar telinga, tetapi mengguncang arsh di atas sana. Dan inilah yang membuat mereka berbeda. Meski tubuh mereka sama-sama fana, namun di balik kulit dan daging yang rapuh itu, ada rahasia besar yang mengalir bersama nafas yang penuh dengan zikir. Seorang sufi pernah berbisik bahwa setiap nafas adalah titipan, dan kelalaian dalam satu tarikan saja adalah bentuk pengkhianatan. Maka para kekasih Allah menjaganya seolah menjaga permata, tak pernah membiarkan satu detik pun berlalu tanpa mengisi dada dengan nama sang kekasih. Jika engkau bertanya mengapa wajah mereka tenang, mengapa mata mereka dalam, dan mengapa kehadiran mereka menyejukkan, maka jawabannya ada di sini. Nafas mereka bukan sekadar kehidupan, melainkan doa yang tak henti-henti. Mereka bernafas, tetapi nafas itu bukan milik mereka lagi. Nafas itu telah menjadi milik Allah. Coba renungkan, berapa kali kita bernafas dalam sehari? Ribuan kali. Tetapi berapa kali dari itu yang kita isi dengan kesadaran bahwa Allah hadir? Hampir tidak ada. Inilah yang membedakan kita dengan para wali. Kita bernafas dengan kelalaian, mereka bernafas dengan cinta. Kita menarik udara untuk hidup, mereka menarik udara untuk kembali kepada Allah. Kita hembuskan nafas dengan sia-sia, mereka hembuskan nafas dengan penyerahan. Seolah ada dunia yang tidak terlihat, dunia yang hanya terbuka bagi hati yang benar-benar rindu. Tempat nafas menjadi ibadah paling rahasia. Rahasia ini begitu halus hingga sering terabaikan, karena manusia terbiasa mencari sesuatu yang besar dan mencolok. Mereka ingin zikir yang panjang, wirid yang ribuan, atau amalan yang berat. Namun para kekasih Allah menemukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun, sesuatu yang tidak akan pernah hilang selama hidup masih ada. Nafas yang berisi Allah. Rahasia ini membuat hidup mereka tidak pernah kosong, meski dalam diam sekalipun, mereka tetap dalam ibadah yang tak terputus. Itulah sebabnya mereka bisa berjalan di pasar dengan hati yang tetap di hadapan Allah, bisa berbicara dengan manusia sambil tetap berbicara dengan Tuhannya. Dan kini rahasia itu mengetuk pintu hati kita. Apa yang akan kita lakukan dengan nafas ini? Akan kita biarkan terus berlalu begitu saja, tanpa makna, tanpa zikir, tanpa doa? Atau kita akan mulai mengisinya dengan sesuatu yang dapat mengubah seluruh hidup kita? Jangan pernah anggap remeh, karena satu helaan nafas bisa menjadi pembeda antara kelalaian dan kedekatan, antara kehinaan dan kemuliaan, antara terbuang dan terpilih. Nafas yang penuh Allah itulah yang menjadi rahasia terbesar para kekasihnya. Rahasia yang kini mulai membuka diri bagi mereka yang mau menyadari. Bab 2. Hening yang menyembunyikan rahasia. Ada satu medan yang tidak bisa ditembus oleh manusia biasa. Medan hening. Di
Di sanalah para kekasih Allah menyembunyikan amalan mereka, di balik diam yang tampak biasa, namun sesungguhnya penuh dengan getaran ilahi. Hening bagi manusia awam hanyalah ketiadaan suara, tetapi bagi mereka, hening adalah pintu yang membuka jalan menuju percakapan rahasia dengan Allah. Mereka bisa duduk di tengah keramaian, tersenyum kepada manusia, namun di dalam hati mereka sedang berada di taman surga, bercakap dengan sang kekasih tanpa perlu kata. Itulah mengapa banyak orang merasa damai hanya dengan duduk di dekat seorang wali, karena diam mereka bukanlah kosong, melainkan penuh dengan bisikan cinta kepada Allah. Para kekasih Allah telah menemukan bahwa suara paling murni bukanlah yang keluar dari bibir, melainkan yang bergema dalam dada. Maka mereka tidak butuh menampakkan diri, tidak butuh memamerkan amal, bahkan tidak butuh menonjolkan diri sebagai orang saleh. Justru mereka menyembunyikan diri karena rahasia itu terlalu agung untuk ditunjukkan. Dan siapapun yang mampu mendekat kepada hening seperti mereka akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dada yang lapang, hati yang tenang, dan dunia yang terasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Hening adalah bahasa yang dipahami hanya oleh jiwa-jiwa yang terjaga. Ia tidak butuh terjemahan, tidak butuh penjelasan, bahkan tidak butuh pengakuan. Di balik hening itulah nafas para wali menyatu dengan zikir yang tersembunyi, seolah udara yang mereka hirup pun sudah bercampur dengan nama Allah. Mereka tahu bahwa dunia akan terus berisik, manusia akan terus berbicara, namun siapapun yang mampu menjaga hening dalam hatinya akan selalu memiliki jalan pulang menuju Allah di tengah hiruk-pikuk dunia. Jika engkau ingin tahu mengapa wajah para kekasih Allah bercahaya, mengapa mata mereka dalam, dan mengapa keberadaan mereka seakan membawa kesejukan, maka rahasianya ada di sini. Mereka hidup dalam hening yang penuh Allah. Mereka tidak lagi sibuk dengan kebisingan yang melelahkan. Mereka tidak lagi terganggu dengan riuhnya dunia, karena di dalam dada mereka telah tercipta ruang hening yang tak terganggu, ruang yang hanya berisi Dia. Dan dari ruang itu mengalir ketenangan yang dirasakan siapapun yang mendekat. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah rahasia itu ada, melainkan apakah kita siap untuk masuk ke dalamnya. Beranikah kita meninggalkan kebisingan dunia yang terus memanggil dan mulai mencari hening yang penuh dengan Allah? Jika ya, maka kita akan merasakan apa yang para kekasih Allah rasakan. Sebuah kehidupan yang tampak biasa di mata dunia, tetapi sesungguhnya dipenuhi rahasia yang membuat mereka selalu dalam pelukan ilahi. Bab 3. Nafas yang menjadi doa. Bagi para kekasih Allah, doa tidak lagi terikat oleh lisan, tidak terkurung oleh kata-kata, dan tidak terbatas pada waktu tertentu. Doa mereka adalah nafas itu sendiri. Setiap tarikan adalah permohonan yang halus, setiap hembusan adalah penyerahan yang sempurna. Nafas mereka telah menyatu dengan doa, sehingga meski bibir mereka diam, langit tetap mendengar bisikan cinta yang keluar dari dada mereka. Inilah doa yang tidak pernah berhenti, doa yang tidak mengenal jeda, doa yang bahkan tidak diketahui oleh manusia di sekitar mereka. Rahasia ini membuat hidup mereka seolah berjalan di dua alam sekaligus. Tubuh mereka hadir di bumi, tetapi nafas mereka terikat di langit. Bayangkan sebuah doa yang tidak pernah terputus. Ketika engkau tidur, ketika engkau berjalan, ketika engkau makan, doa itu tetap mengalir tanpa henti. Itulah yang dimiliki para wali Allah. Nafas mereka telah menjadi doa, dan doa itu tidak membutuhkan lafaz, karena ia telah bersemayam dalam setiap denyut kehidupan. Maka wajar jika doa mereka cepat dikabulkan, karena mereka tidak pernah berhenti berbicara dengan Allah. Bahkan ketika dunia melihat mereka seakan sedang sibuk dengan hal-hal biasa. Doa itu seperti aliran sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir ke laut kasih sayang Allah. Rahasia doa yang menyatu dengan nafas tidak bisa dicapai dengan akal semata. Ia butuh latihan hati, butuh kesadaran yang dalam, dan butuh kerendahan diri yang sempurna. Karena doa ini bukan soal banyaknya kata yang terucap, melainkan sejauh mana hati hadir bersama Allah. Para kekasih Allah telah menemukan cara untuk membawa hatinya tetap terikat pada Allah. Bahkan di saat dunia menuntut tubuh mereka untuk berinteraksi dengan manusia, mereka bisa tersenyum, mereka bisa bercakap, tetapi di balik itu semua,
hati mereka sedang tenggelam dalam doa yang tak henti. Doa seperti ini adalah doa paling rahasia, doa yang tidak bisa dipamerkan, doa yang tidak dapat ditiru hanya dengan ucapan. Ia lahir dari kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap nafas. Maka tidak heran jika mereka menjadi kekasih Allah. Karena doa mereka bukan lagi sesuatu yang dikerjakan, melainkan sesuatu yang menjadi bagian dari hidup itu sendiri. Mereka tidak lagi perlu mengucapkan doa, sebab hidup mereka telah berubah menjadi doa yang berjalan, doa yang bernafas, doa yang berdenyut. Dan kini, rahasia ini kembali mengetuk pintu hati kita. Mungkinkah kita juga menjadikan nafas sebagai doa? Mungkinkah setiap tarikan dan hembusan udara kita isi dengan kesadaran akan Allah? Jika ya, maka kita sedang menapaki jalan yang sama dengan para wali. Jalan di mana doa tidak lagi terbatas pada lafaz, melainkan menjelma menjadi nafas yang menghubungkan kita dengan Sang Maha Hidup. Inilah doa yang tak terdengar telinga manusia, tetapi dicatat oleh langit sebagai doa yang paling tulus. Bab 4, nafas yang menjadi perisai gaib. Ada sebuah rahasia lain yang jarang diungkapkan. Nafas para kekasih Allah bukan hanya doa, melainkan juga perisai gaib yang melindungi mereka dari segala mara bahaya. Di balik kelembutan hembusan nafas itu, tersimpan kekuatan yang tidak dapat ditembus oleh sihir, tidak dapat dirusak oleh tipu daya, bahkan tidak dapat dilumpuhkan oleh kekuatan apapun di dunia. Karena setiap nafas yang mereka tarik dipenuhi dengan asma Allah, dan setiap nafas yang mereka hembuskan menjadi tameng cahaya yang menjaga tubuh, hati, dan ruh mereka. Rahasia ini membuat mereka seakan tidak tersentuh oleh dunia, meski tubuh mereka tampak sama rapuh seperti manusia biasa. Banyak kisah tentang wali Allah yang tetap selamat dalam situasi berbahaya, bahkan ketika logika berkata mustahil. Ada yang terhindar dari pedang musuh, ada yang selamat dari bencana besar, ada pula yang lolos dari jebakan orang-orang yang ingin menghancurkan mereka. Semua itu bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena nafas mereka telah menjadi benteng. Setiap hembusan adalah Allahu Akbar yang tidak terdengar telinga manusia, tetapi didengar oleh langit dan bumi. Setiap tarikan adalah La ilaha illallah yang tidak terucap bibir, tetapi bergetar dalam hati. Dengan perisai seperti itu, tidak ada yang mampu menyentuh mereka kecuali dengan izin Allah. Perisai gaib ini bukanlah sesuatu yang diciptakan dengan mantra atau jampi, melainkan lahir dari keintiman mereka dengan Allah. Ketika hati sudah sepenuhnya dipenuhi oleh Allah, maka seluruh alam pun tunduk kepada mereka. Nafas yang penuh Allah membuat mereka selaras dengan kehendak langit, sehingga bumi pun ikut menjaga mereka. Mereka tidak perlu meminta perlindungan kepada siapapun, karena perlindungan itu sudah ada dalam setiap tarikan nafas mereka. Bayangkan, jika setiap kali kita menarik nafas, kita merasa dilindungi. Jika setiap kali kita menghembuskan udara, kita meyakini bahwa Allah menutup kita dengan cahayanya. Maka dunia ini tidak lagi menakutkan. Ketakutan pada manusia, pada rezeki, pada masa depan, semuanya akan runtuh. Karena kita telah memiliki perisai yang tak bisa diruntuhkan. Para wali sudah membuktikan hal ini. Ketenangan mereka bukan karena keadaan dunia yang aman, tetapi karena mereka sudah memiliki keamanan yang lebih tinggi, keamanan yang lahir dari nafas yang penuh dengan Allah. Maka renungkanlah, barangkali selama ini kita merasa lemah, bukan karena kita benar-benar lemah, melainkan karena nafas kita kosong. Kita bernafas tanpa Allah sehingga kita berjalan di dunia tanpa perisai. Namun jika kita mulai mengisi nafas dengan zikir, dengan kesadaran penuh, maka sedikit demi sedikit kita akan merasakan benteng itu mulai terbentuk. Dan pada saat itulah kita mulai memahami apa yang dirasakan para kekasih Allah. Sebuah kehidupan yang terlindungi, bukan oleh tembok dunia, tetapi oleh cahaya yang keluar dari dalam dada sendiri. Bab 5, nafas yang membuka pintu rahasia. Para kekasih Allah memahami sesuatu yang tidak dimengerti kebanyakan manusia. Setiap nafas adalah kunci. Ketika manusia biasa bernafas, pintu-pintu hati mereka tetap tertutup rapat, terkunci oleh kelalaian dan beban dunia. Tetapi ketika para wali bernafas dengan penuh kesadaran, pintu-pintu itu terbuka satu persatu, menyingkap rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh mata, telinga, ataupun pikiran biasa. Nafas mereka adalah ketukan lembut pada pintu gaib,
Dan dengan izin Allah, pintu itu terbuka, menyingkap keajaiban yang tak pernah terbayangkan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana para wali bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi, membaca apa yang ada di hati manusia, bahkan terkadang melihat peristiwa yang belum terjadi. Rahasianya ada di sini. Nafas mereka membawa mereka masuk ke ruang-ruang yang tidak dimasuki orang biasa. Setiap tarikan membawa mereka mendekat pada cahaya ilmu, dan setiap hembusan membuat tirai dunia semakin tipis, sehingga mereka bisa melihat dengan mata hati yang jernih sesuatu yang tertutup bagi orang lain. Bukan karena mereka mencari keajaiban, tetapi karena Allah sendiri yang membuka tabir bagi nafas mereka yang senantiasa berzikir. Ilmu ini bukan ilmu yang bisa dipelajari di kitab-kitab, bukan pula warisan dari guru ke murid semata. Ia adalah anugerah yang lahir dari kedekatan hati dengan Allah. Ketika seorang hamba sudah menjadikan nafasnya sebagai jalan kembali kepada Sang Pencipta, maka Allah pun membalasnya dengan membuka pintu-pintu rahasia. Inilah mengapa para kekasih Allah bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat dengan mata kepala, tetapi dengan mata batin yang terhubung kepadanya. Namun rahasia ini berbahaya bagi hati yang kotor. Jika pintu gaib terbuka sementara hati masih dipenuhi nafsu, maka keajaiban akan berubah menjadi kehancuran. Itulah sebabnya Allah hanya membukakan rahasia ini kepada orang-orang yang hatinya sudah dibersihkan. Nafas yang penuh Allah tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, dan tidak bisa diperdagangkan. Ia adalah rahasia murni, hadiah bagi mereka yang benar-benar ikhlas dalam cinta. Dan kini, pertanyaan itu datang lagi. Apakah kita siap jika suatu hari pintu-pintu itu terbuka? Apakah kita berani melihat apa yang tersembunyi di balik dunia ini? Rahasia nafas para wali bukan sekadar tentang perlindungan, bukan sekadar tentang doa, tetapi juga tentang terbukanya tirai-tirai yang selama ini menutupi mata hati manusia. Inilah nafas yang menjadi kunci menuju dunia yang lebih luas, dunia yang penuh misteri, dunia di mana Allah menyingkapkan rahasianya kepada mereka yang dipilihnya. Bab 6. Nafas yang menghidupkan jiwa. Ada jiwa-jiwa yang berjalan di dunia ini, namun sebenarnya sudah mati. Mereka hidup, tertawa, bekerja, bahkan bermimpi. Tetapi di dalam dada mereka hanya ada kehampaan. Jiwa yang kosong itu seperti tanah kering yang retak, tidak sanggup menumbuhkan apapun, kecuali rasa haus yang tidak pernah terpuaskan. Tetapi ketika nafas yang penuh Allah menyentuh jiwa yang mati, tiba-tiba tanah itu kembali subur dan kehidupan baru tumbuh darinya. Inilah yang membuat para kekasih Allah menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Nafas mereka adalah cahaya yang menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang hampir binasa dalam kelalaian. Tidak jarang orang yang bertemu seorang wali merasa jiwanya seolah disiram air segar. Padahal tidak ada kata-kata nasihat panjang, tidak ada ceramah berapi-api, bahkan terkadang hanya tatapan singkat atau duduk dalam diam. Tetapi dari diam itu ada sesuatu yang masuk ke dalam hati, rasa tenang, rasa damai, dan seolah hidup kembali. Itu karena nafas wali tidak pernah kosong. Setiap tarikan dan hembusannya membawa getaran cinta Allah yang memancar keluar dan mengenai siapa saja yang dekat dengannya. Nafas itu seperti angin yang tak terlihat, namun menghidupkan setiap jiwa yang kehausan. Rahasia ini tidak mungkin dipahami dengan akal belaka. Bagaimana mungkin nafas seorang manusia bisa menghidupkan jiwa orang lain? Tetapi itulah yang terjadi, karena nafas para kekasih Allah sudah bercampur dengan nur ilahi. Mereka tidak lagi sekadar bernafas untuk diri mereka sendiri, melainkan bernafas untuk mengalirkan kehidupan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nafas itu menjadi perantara kasih sayang Allah, menjadi saluran yang membangunkan hati-hati yang tertidur, menyadarkan jiwa-jiwa yang hampir terbenam dalam kegelapan. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa setelah berjumpa dengan seorang wali, hatinya merasa berubah. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab, ada yang tiba-tiba merasa ringan dari beban, ada pula yang mendadak ingin memperbaiki hidup. Semua itu bukan karena kata-kata, tetapi karena nafas yang berisi Allah telah menyentuh ruh mereka. Nafas yang berisi zikir itu seperti api kecil yang menyulut lilin-lilin padam di dalam dada,
membuatnya kembali menyala. Dan disinilah kita kembali ditantang. Apakah nafas kita menghidupkan atau mematikan? Apakah orang yang dekat dengan kita merasa semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh? Para kekasih Allah menghidupkan jiwa-jiwa yang hampir mati hanya dengan bernafas. Karena nafas mereka adalah doa, perisai, dan cahaya. Jika kita ingin memiliki sedikit saja dari rahasia itu, maka kita harus mulai membersihkan hati kita, agar nafas yang keluar dari kita tidak lagi kosong, melainkan membawa kehidupan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bab 7. Nafas yang menjadi alunan gaib. Ada sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga biasa, tetapi senantiasa bergema di alam ruhani. Alunan gaib dari nafas para kekasih Allah. Bagi mereka, setiap tarikan dan hembusan bukan sekadar gerakan biologis, melainkan sebuah simfoni halus yang menggetarkan langit. Seolah ada musik suci yang mengiringi nafas itu, mengalun begitu lembut sehingga hanya hati yang terjaga mampu mendengarnya. Nafas itu bagaikan seruling rahasia, meniup nada-nada cinta yang tak tertulis dalam kitab manapun, namun dipahami oleh seluruh makhluk yang mengenal Allah. Maka tidak heran jika para kekasih Allah begitu menenangkan jiwa. Mereka membawa harmoni yang tidak bisa dijelaskan. Harmoni yang seakan meresap ke dalam dada orang-orang di sekitarnya. Saat duduk bersama mereka, engkau merasa seolah sedang mendengar sesuatu. Bukan suara nyata, tetapi getaran yang menyejukkan batin. Itulah alunan gaib dari nafas yang penuh dengan zikir. Getaran itu begitu murni sehingga bisa menembus lapisan gelap hati, meluruhkan keresahan, dan menyisakan hanya ketenangan. Alunan gaib ini tidak lahir dari seni, tidak pula dari ilmu musik manusia. Ia lahir dari keselarasan ruh dengan Allah. Saat hati seorang kekasih Allah sepenuhnya tenggelam dalam cintanya, maka nafas yang keluar membawa getaran yang harmonis dengan langit. Inilah yang oleh sebagian sufi disebut sebagai musik ruhani. Musik yang tidak diciptakan, tetapi ditemukan. Musik yang tidak diperdengarkan oleh telinga, tetapi oleh jiwa. Dan ketika engkau mendekat, engkau pun ikut terbawa dalam alunan itu, meski tanpa sadar. Bayangkan, setiap tarikan nafas adalah nada. Setiap hembusan adalah irama. Jika manusia biasa bernafas dengan kosong, maka yang keluar hanyalah keletihan dan kegelisahan. Tetapi para wali bernafas dengan penuh Allah, maka yang keluar adalah harmoni yang menyembuhkan. Tidak ada nada yang lebih indah daripada nada yang lahir dari hati yang sepenuhnya tenggelam dalam cinta kepada Sang Pencipta. Nada itu tidak bisa ditulis, tidak bisa direkam, tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Dan kini engkau mungkin bertanya, apakah hatimu cukup peka untuk mendengar alunan itu? Apakah jiwamu cukup jernih untuk menangkap musik gaib yang tersembunyi dalam nafas para kekasih Allah? Jika iya, maka dunia ini tidak lagi terasa sunyi. Karena di setiap helaan udara, engkau akan mendengar bisikan lembut yang sama. Lagu abadi tentang cinta, doa, dan penyerahan kepada Allah. Bab 8. Nafas yang membakar kegelapan. Ada rahasia yang jarang disadari manusia. Nafas para kekasih Allah adalah api halus yang membakar kegelapan. Ketika mereka bernafas dengan penuh kesadaran kepada Allah, udara yang masuk ke dada mereka bukan lagi sekadar udara dunia, melainkan percikan cahaya. Dan ketika mereka menghembuskannya, yang keluar bukan sekadar oksigen, melainkan nyala halus yang mengikis lapisan gelap di sekitar mereka. Itulah sebabnya kehadiran mereka membuat suasana yang muram menjadi terang, hati yang berat menjadi ringan, dan tempat yang dingin oleh dosa menjadi hangat oleh rahmat. Nafas mereka bukan hanya memberi kehidupan, tetapi juga membakar kegelapan yang melekat di jiwa-jiwa lalai. Kegelapan itu sesungguhnya tidak terlihat mata. Ia menyelimuti hati manusia dalam bentuk rasa takut, cemas, marah, iri, dan dengki. Manusia biasa tenggelam dalam kegelapan itu, bahkan tanpa menyadarinya. Tetapi para wali Allah tidak terjebak. Nafas mereka adalah pelita yang senantiasa menyala, dan dengan setiap tarikan serta hembusan, mereka menyalakan api halus yang melindungi diri sekaligus orang-orang di sekelilingnya. Kegelapan tidak tahan berada di dekat mereka. Ia terpaksa menjauh seperti bayangan yang lari dari sinar matahari. Inilah alasan mengapa para kekasih Allah kerap menjadi pusat ketenangan
di tengah badai. Mereka tidak hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi banyak orang. Nafas mereka tidak hanya menjaga batin mereka tetap terang, tetapi juga menerangi batin siapa saja yang berada di sekitar mereka. Bahkan orang yang hatinya keras sekalipun, jika duduk cukup lama di dekat mereka, akan mulai merasakan bahwa kegelapan di dalam dirinya perlahan terbakar. Tanpa perlu kata, tanpa perlu ceramah, hanya dengan nafas yang penuh Allah. Namun rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Api halus itu hanya lahir dari hati yang telah dipenuhi Allah sepenuhnya. Jika hati masih penuh dengan kepentingan dunia, maka nafas hanya akan membawa debu, bukan cahaya. Karena itu, Allah hanya memilih jiwa-jiwa tertentu untuk diberi anugerah ini. Jiwa yang rela terbakar lebih dulu oleh cinta kepadanya, sehingga dari pembakaran itu, lahirlah api halus yang mampu membakar kegelapan orang lain. Nafas para wali adalah bukti hidup bahwa cinta kepada Allah bisa menjadi cahaya yang nyata, meski tak kasat mata. Dan kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah nafas kita menambah cahaya atau justru menambah gelap? Apakah orang yang mendekat kepada kita merasa terbebas dari kegelapan atau semakin tenggelam di dalamnya? Para kekasih Allah telah membuktikan bahwa nafas bisa menjadi api halus yang membersihkan dunia dari kelam. Jika kita mau belajar menjaga nafas dengan zikir, mungkin suatu hari Allah pun akan menjadikan nafas kita sebagai obor kecil yang menerangi diri sendiri sebelum akhirnya menerangi orang lain. Bab 9, nafas yang menyambung ke arasy. Ada satu rahasia yang tidak terjangkau oleh akal manusia biasa. Nafas para kekasih Allah bukan hanya aliran udara, tetapi tali gaib yang menghubungkan hati mereka langsung ke arasy. Setiap kali mereka menarik nafas, mereka merasakan seolah tali itu ditarik mendekat. Dan setiap kali mereka menghembuskannya, tali itu mengirimkan sinyal cinta yang memancar ke langit. Hubungan ini tidak bisa dilihat mata, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tetapi nyata dirasakan oleh hati mereka yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak pernah merasa sendirian, karena setiap nafas telah menjadi sambungan yang mengikat mereka pada Sang Penguasa Semesta. Bayangkan, bagaimana seorang wali bisa tetap tenang di tengah fitnah, tetap tabah saat semua pintu dunia tertutup, dan tetap tersenyum ketika musuh mengepung dari segala arah? Rahasianya ada pada tali nafas itu. Mereka tidak pernah bergantung pada bumi, karena tali hati mereka sudah terikat kuat di atas langit. Seperti anak yang memegang erat tangan ibunya di tengah keramaian, demikian pula para wali bernafas dengan rasa aman, sebab setiap helaan membawa mereka kembali pada genggaman Allah. Dunia boleh mengkhianati, manusia boleh melukai, tetapi sambungan itu tidak pernah putus. Nafas yang terhubung dengan arasy bukanlah hal yang bisa dipelajari dari buku atau diturunkan lewat warisan kata. Ia adalah rahasia yang Allah anugerahkan bagi hati yang benar-benar jujur dalam mencarinya. Ketika hati sudah bersih dari segala ikatan dunia, maka Allah pun memberikan gantinya, sebuah ikatan langsung ke hadiratnya. Dan ikatan itu berdenyut melalui nafas. Itulah mengapa, meski tubuh mereka ada di bumi, hati mereka seakan berada di langit. Mereka bicara dengan manusia, tetapi jiwa mereka sedang bercakap dengan Allah. Bagi orang awam, nafas hanyalah mekanisme tubuh yang terjadi otomatis. Tetapi bagi para kekasih Allah, setiap nafas adalah janji. Tarikan mereka adalah, "Aku datang kepadamu," dan hembusan mereka adalah, "Aku serahkan semuanya kepadamu." Maka kehidupan mereka tidak pernah kosong. Mereka bisa duduk sendiri, tetapi terasa ditemani. Mereka bisa berjalan sendirian, tetapi tetap merasa dalam rombongan cahaya. Semua itu karena nafas mereka senantiasa menjadi jembatan yang menyambungkan mereka pada arasy. Dan kini, tidakkah kita penasaran berapa banyak nafas yang sudah kita buang tanpa makna? Berapa sering kita bernafas hanya untuk hidup di dunia, tetapi lupa menggunakannya untuk menyambung pada Allah? Para wali telah menunjukkan jalan. Nafas bukan sekadar hidup, nafas bisa menjadi tali yang menghubungkan kita dengan langit. Dan siapapun yang mampu menjaga nafasnya dengan Allah, maka ia tidak akan pernah tersesat, sebab ia selalu terikat pada arasy, meski kakinya masih berpijak di bumi. Bab 10, nafas terakhir, pulang ke pelukannya. Setiap nafas yang keluar dari dada para kekasih Allah sesungguhnya adalah langkah menuju kepulangan.
Mereka tidak pernah melihat hidup ini sebagai milik mereka, melainkan sebagai titipan singkat yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Maka ketika nafas terakhir itu tiba, mereka tidak gentar. Justru itulah momen yang mereka tunggu, karena nafas terakhir bukan sekadar akhir kehidupan, tetapi awal dari penyatuan. Nafas itu akan mengembalikan mereka kepada pemilik nafas sejati, dan dalam helaan terakhir itulah seluruh rahasia yang mereka simpan terjawab dengan terang. Bagi manusia biasa, kematian terasa menakutkan karena nafas dianggap sebagai batas kehidupan. Namun bagi para kekasih Allah, kematian hanyalah pintu yang mengantar nafas kembali ke sumbernya. Mereka tidak takut kehilangan dunia, sebab sejak awal mereka telah menggenggam langit. Nafas yang selama ini mereka jaga dengan zikir, doa, dan kesadaran, akhirnya mencapai tujuan, menyatu dengan aras yang selama ini menjadi arah setiap hembusan mereka. Maka wajah mereka bercahaya, meski tubuh mereka kaku, karena nafas mereka sudah pulang ke asalnya. Nafas terakhir para wali sering menjadi saksi keajaiban. Ada yang tersenyum saat ruhnya keluar, ada yang harum mewangi, ada pula yang seolah bercahaya dalam heningnya. Itu bukanlah kebetulan, melainkan buah dari perjalanan panjang menjaga nafas sebagai jembatan ke ilahi. Nafas yang telah dipenuhi, Allah tidak bisa mati begitu saja. Ia bertransformasi menjadi rahmat yang menyelimuti mereka. Dan bahkan setelah tubuhnya dikuburkan, getaran nafas itu masih terasa oleh orang-orang yang pernah dekat dengan mereka. Inilah warisan terbesar para kekasih Allah. Bukan harta, bukan kedudukan, melainkan jejak nafas yang meninggalkan ketenangan dan cahaya. Siapapun yang pernah duduk di samping mereka, meski hanya sebentar, akan merasakan perubahan dalam dirinya. Seakan-akan nafas mereka masih berhembus, membisikkan ingatan pada Allah di setiap detak hati. Warisan itu tidak hilang di telan tanah, karena Allah menjaga cahaya yang lahir dari setiap nafas yang pernah mereka hembuskan demi cinta kepadanya. Dan kini, pertanyaan yang menusuk hati kita adalah, bagaimana dengan nafas kita? Apakah ia hanya lewat tanpa makna, ataukah ia menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah? Nafas terakhir kita pasti akan tiba, cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa mengelak. Maka sebelum saat itu datang, kita masih diberi kesempatan untuk menjadikan nafas sebagai amalan rahasia, seperti yang dilakukan para kekasih Allah. Sebab siapa yang menjaga nafasnya dengan Allah, maka nafas terakhirnya bukan lagi perpisahan, melainkan kepulangan. Saudaraku, kita telah menyingkap satu rahasia yang jarang terungkap, bahwa nafas bukan sekadar kehidupan, tetapi titian menuju Allah. Pertanyaannya kini, apa yang akan engkau lakukan dengan setiap tarikan nafasmu setelah ini? Apakah ia hanya lewat tanpa makna, atau engkau menjadikannya saksi cintamu kepadanya? Ingatlah, nafasmu terbatas, tapi maknanya bisa abadi jika kau isi dengan zikir, doa, dan kesadaran. Maka jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Masih banyak rahasia lain yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Tinggalkanlah renunganmu di kolom komentar, karena siapa tahu kata-kata kecil darimu menjadi cahaya bagi yang lain. Jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukungan dan subscribe agar engkau tidak tertinggal ketika rahasia berikutnya tersingkap. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.